Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Hajah Lili Suryani SOS MSI beserta Bapak Dr. Andus Tiopan Harahap. Betul Bu? Lama saya ngapalnya itu tadi. Bapak Ketua Masjid, Bapak Herman Mat, adik-adik saya, seluruh dari mulai ketua, pengurus, anggota Forum Silaturahim Remaja Masjid, Forum Pemuda Masjid Raya tertulis. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pulang kuliah dari Maroko tahun 2008, Ramadan 2008. Maka pada satu malam bulan Ramadan datanglah saya ke masjid ini, ikut sholat tarawih, ikut mendengar pengajian. Waktu itu belum jadi ustadz lagi, tak ada orang kenal. Duduk saya melihat masjid tua ini, lalu kemudian dalam hati saya, kapanlah agaknya bisa menyampaikan tausiah di masjid yang pertama didirikan dengan keikhlasan tuan-tuan raja Melayu dan orang-orang kaya dulu di tepi Sungai Siak, Sri Indrapura yang termasyhur 4 kerajaan Melayu, Melayu Riau Lingga, Melayu Indragiri, Melayu Pelalawan dan Melayu Siak Sri Indrapura. Kebanggaan luar biasa. Sampai akhirnya pada tahun 2010 saya menyampaikan tausiah kajian hadis di Masjid Akram Monas Unri. Datanglah ketua masjid menjumpai saya, Pak Ustadz, bisa menyampaikan tausiah di Masjid Raya. Dari 2008 ke 2010 ternyata 2 tahun doa saya itu baru dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Barulah saya bisa menyampaikan tausiah ke masjid ini, tapi ternyata doa itu kabul, tak semuanya kabul. Saya sampai kemari masjidnya sudah hilang. Memang di Masjid Raya, tapi Masjid Raya yang baru, seperti yang kita lihat, seperti yang kita rasakan sampai pada malam hari ini. Ibu camat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masjid ini setiap Ramadan mendatangkan para hafiz 3 tanggung-tanggung dari Palestina, dari Suriah. Saya pernah suatu malam membawa imam, beliau mengimami solat tarawih di masjid di dalam rumah sakit Zainab. Selesai salat lalu saya bawa, biar saya yang antar Pak, saya mau ngobrol dengan dia selama dalam perjalanan. Saya antar menginap di belakang. Ternyata rumah yang tempat beliau menginap juga penuh dengan sejarah. Disinilah dulu Tuan Mufti tinggal Pak Ustadz. Disinilah kenangan-kenangan tamu-tamu kerajaan dulu, Masya Allah. Selama di perjalanan itu banyak cerita kami luar biasa. Di antara yang ditanyakan imam itu, ada satu yang menggelisahkan saya selama di sini, kata dia. Apa? Saya bilang, kenapa di sini perempuan pakai celana pendek? Saya bilang, yang kamu tengok itu Cina, saya bilang. Malu juga saya kalau ada orang Melayu celana pendek kan. Allazi ra'aitaha Siniyah, yang kamu lihat itu orang Cina, saya bilang.
Dalam hati saya, ya Allah, berdusta saya sekali ini demi menjaga martabat bangsa Melayu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama saya menyampaikan tausiah pengajian bulanan setiap hari Kamis malam Jumat, menyampaikan khutbah Jumat, momen-momen acara dengan tokoh masyarakat, beberapa kali dengan majelis zikir Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM, kemudian banyaklah acara, tapi rasanya malam ini luar biasa, tak seperti biasanya. Sepanjang saya menyampaikan tausiah, belum pernah lagi air terjun masuk ke masjid ini, baru malam ini. Begitu rupanya kalau anak-anak muda yang buat acara. Ini Isra Mi'raj ini peringatan tepatnya 27 malam besok. Tapi sebelumnya sudah mengisi Isra Mi'raj. Di Batam 3 malam mengisi Isra Mi'raj. Lalu kemudian dari Batam naik speed ke Tembilahan mengisi lagi Isra Mi'raj. Lalu kemudian tadi di Indragiri Hulu, dari Air Molek masuk lagi ke pedalaman, ke pemukiman transmigrasi, sampai tadi jam 6 sore mandi di Tafakuh, tausiah di Jalan Paus, lalu kemudian sampai kemari. Kebanyakan yang membuat acara itu, mohon maaf bapak yang sudah lanjut usia, panitianya orang tua-tua. Jadi lagunya pun waktu sampai, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi kalau anak muda yang buat, tengoklah, sampai-sampai saking mudanya mereka, ragu mereka saya bisa tegak berdiri. Disediakannya kursi, duduklah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa guna acara ini dibuat nih, untuk apa? Memangnya dengan kita peringati Isra Mi'raj, Nabi Muhammad datang lagi, lalu naik burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha? Tidak. Itu sudah terjadi lebih 1436 tahun yang lalu. Lalu apa manfaat dari ini? Syiar min sya'airillah. Lalu makna syiar itu apa? Kalau orang Inggris menyebut show force. Show menunjukkan, force kekuatan. Kita sekarang ini sedang berlawan dengan kekuatan Nasrani, berlawan dengan kekuatan sekuler, liberal. Bapak Ibu lihatlah bagaimana berita zina, berita tentang narkoba. Maka ini anak-anak muda ini dibangkitkan semangatnya. Momen hijrah, kumpul lagi ramai. Momen maulid Nabi, datang lagi ramai. Momen menyambut bulan suci Ramadan, syiar dikumpulkan. Itulah kenapa para tabi'in yang berada di negeri Syam, pada malam nisfu Sya'ban mereka berkumpul beramai-ramai. Sampai-sampai Imam Makhul, Imam Ad-Dhahhak, mereka semua datang berkumpul. Kenapa begitu? Karena mereka ingin menunjukkan syiar. Tapi di Makkah tak ada. Di Makkah tabi'in sepi sunyi. Lalu dianalisa para sejarawan, kenapa di negeri Syam mereka bangkit ramai-ramai ke masjid, kenapa di Makkah tidak? Di Makkah tidak perlu syiar, karena kota suci, kelilingnya kaum muslimin. Tapi di negeri Syam, di sana banyak orang kafir. Mereka masih bertetangga dengan orang Romawi. Orang Romawi sepele melihat orang Islam. Tapi begitu dibuat syiar perlombaan, diekspos, maka mereka pun gentar. Syiar. Kenapa salat Idul Fitri, Idul Adha ke tanah lapang? Syiar, supaya orang melihat ramai. Oh, ternyata umat Islam itu salat zuhur, salat asar sunyi. Kalau salat Idul Fitri ramai juga ternyata. Kenapa ibu perempuan disuruh ikut motong kurban, menyaksikan pemotongan? Itu syiar, supaya orang kafir yang sudah siap-siap mau mendirikan gereja, dia sudah memalsukan KTP, fotokopi untuk mengurus ke FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, siap sudah mendirikan rumah ibadah di tengah perkampungan umat Islam. Tapi begitu mereka lihat hari raya kurban umat Islam ramai, mereka mikir 2 kali. Oh, ternyata umat Islam itu kalau sholat yang sunyi,
Kalau sholat sepi, kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga mereka ternyata. Jadi ini syiar. Nanti hasil dari perlombaan ini tolong direkam, diuploadkan ke youtube.com Mekafe. Nanti anak-anak muda di Santero, bayangkan kalau ada orang Papua sedang cari-cari, diketiknya orang Papua baru masuk Islam, Isra Mi'raj, enter, langsung nampaknya perlombaan. Selama ini mereka bingung di sana, ustadz tidak ada, pondok pesantren payah, Ustadz Fadlan satu-satunya yang menyiarkan Islam di sana. Ini menjadi kontribusi, mereka terinspirasi dengan video itu, lalu tahun depan mereka buat perlombaan, maka remaja Masjid Raya mendapat amal tak putus setelah kematian. Apa itu? Sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'dih, dia dapat pahalanya, dan pahala orang yang melakukan setelah dia meninggal dunia tetap mengalir, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka walau sedikit pun. Bayangkan berapa masjid yang terinspirasi dengan amal baik ini, ke depan mereka tidak hanya sekedar ceramah, tausiah, makan-makan di masjid, rebana. Kita alhamdulillah tak pakai rebana. Ustaz tidak setuju dengan rebana. Rebana bagus, cuman kadang rebana di masjid yang nyanyi mak-mak, yang nonton bapak-bapak. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul kepada Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah, dengan nama Allah kami bertawakal kepada Allah. Syairnya bagus, tapi backing vokalnya bilang la 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 la, tidak tidak tidak. Alhamdulillah. Apa maknanya? Ini menjadi momen penting. Yang diperlombakan ini apa? Tak nampak. Azan, solawat, tarhim. Azan. Apalah guna lomba azan? Mungkin orang berpikir, Bapak Ibu jangan lupa, sekarang banyak anak-anak tak bisa azan. Kenapa? Bapaknya tak tahu azan. Waktu ngazankan dia pun tak ingat bapaknya entah apa yang mau diucapkan. Tak tahu azan. Pergilah musafir sampai ke tengah jalan, masuk ke dalam masjid. Masjid itu, masjid di tempat kita ini kalau di tengah jalan itu masjid terserah namanya. Yang mau jadi imam terserahlah, yang mau jadi muazin terserahlah. Siapa yang mau majulah, terserah. Tak ada yang bisa azan. Azan tak pakai lagu, mana bisa? Alhamdulillah dibuat lomba azan. Saya bukan sekedar ngomong azan nih, saya dulu pernah juara 1 lomba azan tingkat kota, tapi SD, antar SD menang, kalau SMP kalah. Lomba azan, piala yang masih saya simpan sampai hari ini. Pertama kali saya dapat piala lomba baca doa kunut tahun 1985. Sekarang 2015, umur piala itu sudah 30 tahun. Warnanya sudah campur hitam betai lalat, tapi tetap saya simpan. Pernah copot satu, copot saya lem, pakai lem kambing. Kenangan luar biasa. Fotonya saya simpan, pialanya saya simpan. Kenapa dibuat lomba doa kunut? Saya pun tak terpikir. Kenapa dulu panitia itu membuat doa lomba kunut? Setelah tahun 2014 baru saya tahu jawabannya. Banyak orang sekarang membid'ahkan kunut subuh. Banyak pertanyaan jamaah ke saya tentang hukum kunut subuh. Mereka tak tahu, ustadz yang mereka tanya itu juara baca doa kunut tahun 1985. Juara bertahan, karena sejak itu tak dibuat lagi perlombaannya. Maka saya bahas di dalam buku 37 masalah populer, tuntas masalah kunut subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nampaknya sepele. Anak-anaknya akan nyimpan ini, dia akan simpan tahun 2025, 2035, 2045.
mereka akan menjadi remaja, akan menjadi orang tua, anak-anaknya akan dia didik. Ketika dia tengok anaknya, mari kamu saya ajari azan. Apa kata anaknya? Memang bapak bisa azan? Tuh piala saya juara 1. Coba tengok, dia ajarkannya lah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itunya aja yang bagus, yang lain tak bagus lagi. Karena udah tua, dulu waktu anak-anak juara lombanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat itu tradisi orang Melayu. Sebelum azan itu selawat. Tradisi itu dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah. Dulu orang belajar Islam ke Makkah, pulang. Tapi kami sekarang waktu haji tak ada dengar tarhim sebelum azan Pak Ustadz. Makkah itu dulu bermazhab Syafi'i. Makkah itu dipimpin oleh Syarif Husain. Syarif Husain itu otonomi khusus. Dia bukan sultan, bukan raja. Dia pemimpin otonomi khusus, namanya Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Sampai akhirnya revolusi King Abdul Aziz 1924, diusirlah Syarif Husain, lari dari Makkah, lalu dia membuat negara di Irak. Di Irak buat negara, lalu kemudian Irak pecah dua, Irak menjadi republik, lalu kemudian muncul negara kecil satu lagi namanya Kerajaan Yordania. Makanya Raja Yordan sekarang yang videonya banyak diupload di internet, pidato Raja Yordan, Raja Abdullah yang memukau banyak orang Eropa, terpukau dengan pidato keislamannya. Itu cucu cicit dari Syarif Husain, penguasa Makkah Al-Mukarramah yang bermazhab Syafi'i. Setelah diusir tahun 1924, maka Makkah itu berubah, tak lagi ada tarhim dan tidak lagi dipakai mazhab Syafi'i. Jadi orang mesti tahu sejarah, jangan dia baru tahunya sejarah belakangan saja. Tarhim itu apa hubungan tarhim dengan Isra Mi'raj? Tadi Pak Ketua Masjid menyebut ternyata dalam lafaz tarhim itu ada Isra Mi'raj di dalamnya. Ya, assalatu wassalamu alaik, alaika ya man asra bi'abdihi laylan. Alaika, kepada engkau ya Muhammad, asra bi'abdihi laylan, kepada engkau ya Allah yang sudah memperjalankan hambanya laylan, pada suatu malam. Asra bikal muhaiminu laylan, Allah sudah memperjalankan engkau pada suatu malam. Itulah yang diperlombakan anak-anak kita. Kenapa dibacakan salawat itu sebelum azan? Supaya nanti waktu disebut nama Muhammad dia bersolawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang mendengar suara itu pun menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad? Karena Jibril pernah mengatakan, bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celakalah orang yang ketika namamu disebut dia tak bersolawat kepadamu. Maka ketika disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya diingatkan dengan tarhim sebelum azan. Kalau tak sanggup baca tarhim, paling tidak baca ayat saja pun jadilah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa makna ayat itu dibaca? Nanti ketika aku sebut nama dia, bersolawatlah kalian. Datanglah mahasiswa, Pak Ustadz, ya saya tinggal di masjid Pak. Ya, terus sebelum azan saya selalu baca ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus datang bapak-bapak dekat masjid ngamuk, kamu usah baca itu nambah-nambah azan. Itu bukan nambah azan, dia mau mengingatkan sekeliling. Wahai para jamaah sekeliling masjid, nanti kalau aku sebutkan nama Nabi Muhammad kalian bersolawat ya. Marah bapak itu dengan kamu, iya, besok kamu jangan baca ayat itu lagi. Terus Pak, buat pengumuman pakai bahasa Inggris.
Attention, attention please. When I say Muhammad Rasulullah, I hope all of you say Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kalau dia marah pakai bahasa Inggris, kamu pakai bahasa Jawa. Kalau dia marah bahasa Jawa, pakai bahasa Minang. Kalau dia marah juga, masa baca ayat tak boleh? Itu ayat dibaca untuk, bukan nambah azan. Azan tak boleh ditambah. Yang nambah azan itu orang Syiah. Orang Syiah nambah azan. Kalimat ditambahnya 3. Apa kalimatnya? Setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah. Setelah hayya alal falah ditambah hayya ala khairil amal. Itu baru nambah azan. Ini bukan nambah. Tak paham dia, mana nyambah, mana teknis.